Bang, bang, di bawah serangan petir Phoenix, dua pria realem dewa spiritual lingkaran besar hanya mengeluarkan pekikan darah yang mengental sebelum tubuh mereka terkoyak-koyak. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari teknik bela diri konsepsi. Ia menggali hal-hal yang berada pada tingkat konsepsi yang dalam dan mengerahkan kekuatan yang sangat mengejutkan. Selain itu, Lu Ming telah mengembangkan serangan dewa petir ke tahap ketiga. Itu lebih mendalam dan kuat daripada teknik penciptaan seni bela diri yang dikembangkan oleh petir dan naga es. Fakta bahwa dia telah membunuh dua ahli tahap dewa spiritual lingkaran besar dengan satu gerakan mengejutkan Lei Niu dan yang lainnya. Lu Ming, itu kamu. Setelah tertegun sejenak, banteng petir melihat penampilan Lu Ming dengan jelas dan meraung marah. Itu kamu, mengapa? Kamu tidak menginginkan lengan lainnya? Lu Ming berkata dengan dingin ketika dia melihat petir itu. Siapapun yang terganggu selama kultivasi tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Saat ini, suasana hati Lu Ming sedang buruk. Hahaha, Lu Ming, aku sudah mencarimu berhari-hari. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Aku benar-benar telah mencarimu dari atas ke bawah. Hari ini adalah hari kematianmu. Banteng Guntur tertawa. Ketika dia melihat pohon Phoenix Guntur di tangan Lu Ming, cahaya api di matanya hampir menyala. Pohon Guntur Phoenix, Anda benar-benar mendapatkan pohon Guntur Phoenix. Haha, bahkan surga pun membantuku. Bunuh dia. Teriak Banteng Guntur. Ledakan. Di sampingnya, ada 4 orang lainnya yang memancarkan aura mengejutkan. 3 dari mereka berada di lingkaran besar alam dewa spiritual. Yang lainnya adalah seorang tetua dengan satu tanduk di dahinya. Auranya paling menakutkan, dan dia adalah ahli negara bagian tertinggi. Ternyata ada seorang ahli maha tinggi yang mengikuti mereka. Tidak heran jika Lightning Bull tetap tenang dan tenang setelah melihat Lu Ming dengan mudah membunuh 2 ahli dewa spiritual yang sempurna. Sepertinya Lu Ming ada di telapak tangannya. Dengan kehadiran yang maha tinggi, banteng petir itu sangat percaya diri. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berteriak. Tubuhnya bergoyang dan dia menyerang banteng petir dengan kecepatan tinggi. Karena mereka sudah menjadi musuh, Lu Ming akan menyerang lebih dulu. Mengaum, mengaum. Dalam proses berlari, 9 aliran energi naga di tubuh Lu Ming meledak. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul. Lu Ming telah meminjam jejak kekuatan garis keturunan ketiga. Saat tingkat kultivasi Lu Ming meningkat, dia bisa meminjam kekuatan garis keturunan ketiga dan itu juga menjadi lebih kuat. Perlawanannya terhadap niat membunuh yang tak ada habisnya juga lebih kuat. Ses! Lu Ming melontarkan pukulan, dan Phoenix yang terbentuk dari petir menerkam banteng petir itu. Niat membunuh yang tak ada habisnya dan kekuatan yang menakutkan membuat mata banteng petir itu membelalak karena terkejut. 9 pedang guntur. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menebas dengan pedangnya. Bang! 9 pedang guntur hancur dalam sekejap. Banteng guntur mengerang dan dengan cepat mundur, wajahnya pucat. Membunuh. Lu Ming berteriak dan terus menyerang banteng petir itu. Junior, kamu berani. Kamu sedang mencari kematian. 4 raungan marah terdengar. 4 orang lainnya menerkam Lu Ming. Khususnya, tetua dengan tanduk di dahinya memiliki aura yang mengejutkan. Dia sangat kuat dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lu Ming. Bang! Lu Ming dan tetua bertanduk tunggal saling bertukar pukulan dan Lu Ming terpaksa mundur 100 meter. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari Dark Lightning Supreme. Membunuh. Bunuh dia. 3 pembangkit tenaga listrik dewa spiritual lingkaran besar lainnya berteriak ketika mereka melihat Lu Ming dipaksa mundur. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin dan dia berubah menjadi 9 naga. Kekuatan melahap menyelimuti mereka bertiga dan cakar naga 9 naga melangkah keluar. Tidak. Kekuatan mengerikan itu membuat mereka bertiga berteriak ketakutan. Namun, saat berikutnya, mereka bertiga tertusuk oleh cakar naga dan hati mereka hancur. Melahap. 9 naga membuka mulut mereka dan melahap esensi darah dan energi dari 3 ahli alam dewa spiritual lingkaran besar, mengubahnya menjadi 3 mayat kering. Bunuh. Badak guntur tertinggi, bunuh dia. Banteng guntur meraung histeris. Bas. Tetua bertanduk tunggal, yang juga merupakan Thunder Rhino Supreme, mengeluarkan pedang yang bersinar dengan kilat. Dia membelah kekosongan dan menebas Lu Ming. Bang! Bang! 9 cakar naga dari 9 naga melangkah keluar satu demi satu. Beberapa dari mereka menggunakan penjara yang menekan seni surga, sementara cakar naga lainnya dipenuhi dengan petir. Mereka sebenarnya menggunakan serangan Thunder God. 2 teknik pamungkas yang menakutkan digunakan pada saat yang sama, dan kekuatannya sangat besar. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan badak guntur tertinggi telah bertukar lusinan gerakan. Ledakan. Setelah pertukaran pukulan terakhir, Lu Ming dan badak guntur tertinggi mundur pada saat yang bersamaan. Ekspresi badak guntur tertinggi sangat suram. Dia adalah yang tertinggi, tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan Lu Ming.
Dia merasa seperti kehilangan seluruh wajahnya. Banteng petir juga terkejut. Kekuatan tempur Luming lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan banteng. Dia sebenarnya bisa bertarung melawan yang maha tinggi. Suara mendesing. Saat ini, ada kilatan petir di kejauhan. Sesosok muncul di belakang Luming. Petir gelap tertinggi. Itu sebenarnya adalah petir gelap tertinggi. Hal ini menyebabkan ekspresi banteng guntur dan badak guntur tertinggi sedikit berubah. Mengapa seniman bela diri agung tiba-tiba muncul saat ini? Kalian berdua, bocah ini punya dendam padaku. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh bocah ini? Kata guntur kegelapan tertinggi. Hal ini menyebabkan mata banteng guntur dan badak guntur tertinggi bersinar. Yang maha tinggi yang tiba-tiba datang sebenarnya adalah musuh Luming. Banteng petir sangat gembira. Hahaha, bagus. Senior, ayo bergabung dan bunuh dia. Banteng petir tertawa dan memerintahkan badak petir untuk bergabung dengan petir gelap Supreme. Teman-teman, bocah ini memiliki 2 garis keturunan, keduanya sangat menakutkan. Sebaiknya kita menyerang bersama dan menggunakan kekuatan penuh kita untuk membunuhnya secepat mungkin. Kata guntur kegelapan tertinggi. Baiklah, kalau begitu ayo kita berusaha sekuat tenaga. Bocah, mati. Badak petir tertinggi mengeluarkan raungan yang keras, dan tubuhnya dengan cepat mengembang, berubah menjadi badak bercula 1 seukuran gunung. Seluruh tubuhnya tertutup petir. Sedangkan untuk petir gelap Supreme, dia menggunakan fusi garis keturunan untuk membentuk palu raksasa. Karena kamu mati setelah melarikan diri, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Luming dingin. Dengan satu pemikiran, kuali petir muncul dan dilemparkan ke palu besar. Pada saat yang sama, dia sendiri menyerang palu raksasa yang telah diubah oleh Dark Thunder Supreme. Bas! Namun, badak guntur tertinggi mengeluarkan seruan nyaring. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang Luming. Badak guntur tertinggi memiliki 70% garis keturunan binatang dewa. Dari segi kekuatan, dia bahkan lebih kuat dari Dark Thunder Supreme. Seberkas petir keluar dari satu tanduknya, langsung menuju ke Luming. Dandan! Luming memanggil dan melepaskan Dandan dari diagram gunung dan sungai. Dia berkata, aku serahkan badak bercula 1 ini padamu. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya. Dandan berkata dengan percaya diri. Sejak dia menelan 10.000 kristal roh di reruntuhan surgawi, dia telah mencernanya selama ini. Kekuatannya meningkat dan pulih setiap hari, dan sekarang, menurutnya, berurusan dengan yang tertinggi bukanlah masalah. Enyah, badak petir tertinggi mengaum. Dandan menarik keempat anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura, dan cangkang kura-kura itu berguling dan menghantam pancaran petir, menghalanginya. Seekor badak liar berani bersikap kurang ajar di hadapan tuan ini. Saksikan saat tuan menguliti kulitmu. Dandan dengan angkuh berteriak saat tubuhnya mengembang dengan cepat. Pada akhirnya, dia menjadi 2 kali lebih besar dari Thunder Rhino Supreme dan mengirimkan telapak tangannya ke arahnya. Ia berubah menjadi kura-kura raksasa setinggi langit dan menutupi langit dengan telapak tangannya. Badak guntur tertinggi terkejut. Petir di sekujur tubuhnya menjadi semakin kuat, dan seekor badak bercula tunggal besar yang terbentuk dari petir bergegas menuju Dandan. Bang! Telapak tangan Dandan bertabrakan dengan badak raksasa tersebut hingga menimbulkan suara yang keras. Badak petir dikalahkan. Awasi duniaku dan bunuh. Dandan berteriak ketika pola misterius muncul di cangkang kura-kura miliknya. Pola-pola ini akan membuat orang pusing hanya dengan melihatnya, seolah-olah itu adalah pola tiada taraf yang sudah ada sejak awal dunia. Bas! Rune-rune ini menyatu, membentuk seberkas cahaya yang melesat ke arah badak petir tertinggi. Pada saat yang sama, tubuh besar Dandan melayang di udara dan menyerang badak guntur tertinggi. Badak guntur tertinggi mengeluarkan raungan panjang dan meletus dengan seluruh kekuatannya saat dia bertarung dengan Dandan. Namun, Dandan jelas lebih kuat dan menekan badak guntur tertinggi. Dentang! Di sisi lain, Luming mengendalikan kuali petir untuk bertabrakan dengan palu raksasa yang telah diubah oleh Dark Thunder Supreme. Sama seperti terakhir kali, petir pada palu tersedot oleh kuali petir. Brengsek! Guntur kegelapan tertinggi meraung di dalam hatinya. Dia merasa situasinya tidak baik. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Luming, dia lebih kuat dari Luming dalam hal kekuatan murni. Namun, dia tertahan oleh kuali petir Luming, itulah sebabnya dia dikalahkan dan melarikan diri. Itu sebabnya dia bergabung dengan badak petir tertinggi. Awalnya, dia mengira jika dia bergabung dengan badak guntur tertinggi, mereka akan mampu membunuh Luming. Namun, dia tidak pernah menyangka Luming akan membawa kura-kura yang begitu menakutkan bersamanya. Seekor kura-kura sebenarnya bisa menekan badak petir agung dan menang. Hal ini membuatnya khawatir, dan pada saat yang sama, dia mulai berpikir untuk mundur. 9 meterai gerbang dewa. Pada saat ini, Luming telah berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Dia mengendalikan kuali petir untuk menyerang Dark Thunder Supreme sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, 3 gerbang penyegel muncul di sekitar Dark Thunder Supreme.
Gerbang penyegelan bersinar dengan cahaya tak terbatas saat kekuatan penyegelan meledak, menekan Dark Thunder Supreme. Ini adalah wajah Dark Thunder Supreme sedikit berubah. Dia merasa bahwa bukan hanya tubuhnya, tetapi bahkan Yuan dan jiwanya yang sebenarnya akan disegel di bawah gerbang penyegelan. Buka! Supreme Dark Thunder meraung saat Yuan aslinya meledak, dengan ganas menyerang gerbang penyegel. Segera, ketiga gerbang penyegel mulai bergetar hebat karena dampak yang mengerikan. Gelembung. Saat ini, Lu Ming berseru. Kicau. Gelembung itu berkicau dan berdiri di bahu Lu Ming, penuh energi. Bas! Sesaat kemudian, gelembung-gelembung keluar dan menghilang dalam sekejap. Mata telanjang tidak mampu menangkap sosok gelembung saat ia melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Tiba-tiba, gelembung transparan besar muncul, menyelubungi Dark Thunder Supreme di dalamnya. Pada saat ini, palu raksasa yang diubah oleh Dark Thunder Supreme berhenti di udara. Waktu dan ruang, tidak mungkin. Suara yang sangat terkejut datang dari palu raksasa itu. Membunuh, mati, Lu Ming berteriak dan berubah menjadi garis keturunan prasasti penekan penjara. Dia meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim dan menekan palu raksasa itu. Pada saat yang sama, kuali guntur juga menghantam palu raksasa. Dentang, ledakan. Dengan dua ledakan keras, palu raksasa itu meledak, memperlihatkan Dark Thunder Supreme yang terkejut dan memuntahkan seteguk besar darah. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Suara Lu Ming dingin saat dia terus menyerang Dark Thunder Supreme. Pada saat ini, Dark Thunder dengan putus asa menyerang dan akhirnya keluar dari gelembung transparan. Dia ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, ruang bergetar dan 4 gelembung transparan muncul, mengelilingi Dark Thunder Supreme. Tubuh Dark Thunder Supreme berhenti bergerak lagi. Tidak, Supreme Dark Thunder meraung kaget. Berdebar. Kuali petir menghantam dahinya, memaksa Dark Thunder Supreme menelan kata-katanya. Kepalanya berdarah akibat benturan tersebut, dan sebagian besarnya ambruk, hampir pecah. Lalu, Lu Ming tiba. Pada saat ini, Lu Ming telah berubah menjadi bentuk manusianya dan memegang pedang darah yang dibentuk oleh garis keturunan ketiganya. Dia menebas dengan pedang dan menyerang area di antara alis Dark Thunder Supreme. Mencicit, terdengar, suara yang memekakkan telinga. Pada akhirnya, Dark Thunder Supreme terbelah menjadi dua oleh pedang Lu Ming. Bahkan dewa spiritual pun tidak berhasil melarikan diri. Guntur kegelapan tertinggi telah mati. Pembangkit tenaga listrik tertinggi terbunuh dalam satu gerakan dengan kerjasama Lu Ming dan gelembung. Ada suatu masa ketika yang maha tinggi begitu tinggi dan perkasa, dan Lu Ming seperti semut di depannya. Tapi hari ini, Lu Ming secara pribadi telah membunuh seorang seniman bela diri tertinggi. Suara mendesing. Gelembung itu terbang kembali ke bahu Lu Ming, berkicau penuh kemenangan. Lu Ming tersenyum dan menyentuh anak kecil itu. Untungnya, gelembung telah membantunya. Jika tidak, dengan kultivasi dan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia tidak akan bisa membunuh yang maha tinggi. Jika Autark fokus untuk melarikan diri, mereka akan terlalu sulit untuk dibunuh. Namun, gelembung itu telah memenjarakan Dark Thunder Supreme. Dia bahkan tidak bisa melawan, apalagi melarikan diri. Dia dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Seperti yang diharapkan dari tikus roh ruang waktu, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Kelihatannya sangat muda, tapi sangat kuat. Saya bertanya-tanya betapa menakutkannya ketika ia tumbuh sepenuhnya dan mencapai puncaknya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Lu Ming bekerja sama dengan gelembung dan membunuh Dark Thunder Supreme. Tidak butuh waktu lama. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pemandangan itu terlihat oleh banteng petir dan badak petir tertinggi, dan mereka merasa ngeri. Mustahil. Banteng guntur meraung, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berdiri tidak jauh dan ingin melihat Lu Ming terbunuh dengan matanya sendiri. Namun, dia tidak melihatnya. Sebaliknya, dia melihat Lu Ming membunuh yang maha tinggi, yang hampir membuatnya takut sampai mati. Berlari. Tanpa ragu-ragu, banteng petir itu berbalik dan berlari. Apakah aku membiarkanmu pergi? Suara tenang Lu Ming terdengar. Kemudian, sosoknya melintas dan dia muncul di samping banteng guntur. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah tuan muda dari Istana Dewa Barat, dan ayahku adalah ahli alam bela diri kerajaan LV4 yang tak terkalahkan. Jika kamu membunuhku, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Banteng Thunderbolt mengancam Lu Ming. Gelembung. Lu Ming berseru dengan lembut. Tubuh gelembung itu melesat keluar dan gelembung transparan muncul. Gelembung transparan ini muncul begitu tiba-tiba sehingga bahkan penguasa guntur kegelapan pun tidak bisa menghindarinya, apalagi Lei Niu. Dia telah sepenuhnya diselimuti oleh gelembung itu, dan tubuhnya membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Gelembung transparan ini mengandung maksud ruang dan waktu, dan dapat memenjarakan segalanya. Tidak, jangan. Banteng petir itu meraung di dalam hatinya dan hampir menangis.
Lu Ming tidak bergerak. Dia menebas dengan pedangnya dan kepala banteng petir itu terbang tinggi ke udara, dewa rohaninya juga dicekik dan dihancurkan. Tuan muda, badak petir tertinggi meraung, suaranya dipenuhi amarah, tetapi terlebih lagi karena keterkejutan. Dia ingin menyelamatkannya sebelumnya, tapi dia ditahan oleh Dandan dan tidak bisa pergi sama sekali. Saya ingin meninggalkan tempat ini. Orang ini adalah monster. Badak petir tertinggi meraung di dalam hatinya saat dia dengan marah menyerang ke depan, ingin pergi. Sayangnya, cara Dandan tidak ada habisnya. Apalagi melihatnya, badak guntur tertinggi bahkan belum pernah mendengarnya. Metode-metode ini, di bawah kendali Dandan, menunjukkan kekuatan yang sangat besar, sepenuhnya menekannya. Melihat Dandan telah sepenuhnya menekan Thunder Rhino Supreme, Lu Ming tidak panik. Dia pertama-tama mengumpulkan esensi darah Dark Thunder Supreme dan kemudian berjalan menuju Thunder Rhino Supreme. Melihat Lu Ming mendekat, badak petir tertinggi sangat ketakutan. Dia meraung dan mati-matian mencoba menerobos, tetapi pada saat berikutnya, gelembung transparan muncul dan menyelimuti badak petir tertinggi, memenjarakannya. Jangan bunuh aku, ampuni aku, ampuni aku. Melihat hal tersebut, badak petir tertinggi ketakutan dan mulai memohon ampun. Sejujurnya, dia masih muda. Sejak ia lahir hingga sekarang, ia hanya hidup selama 1000 tahun. Makhluk tertinggi memiliki umur 5000 tahun. Dia masih punya waktu yang lama. Dia tidak ingin mati. Lelucon yang luar biasa. Kamu baru saja ingin membunuhku, dan sekarang kamu memintaku untuk melepaskanmu. Lu Ming mencibir, niat membunuhnya dingin. Bang! Dandan menamparkan kepala badak guntur tertinggi hingga membuatnya pusing. Tidak, lepaskan aku. Saya bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku bisa mengandalkanmu, aku bisa menjadi gunungmu. Teriak badak petir tertinggi. Saat ini, dia tidak bisa mempedulikan hal lain, hanya berharap untuk menyelamatkan nyawanya. Dandan, tunggu. Tatapan Lu Ming berkedip. Mengambil badak petir tertinggi sebagai gunung bukanlah ide yang buruk. Setelah membunuh badak guntur tertinggi, Lu Ming hanya bisa menyimpan materi di tubuhnya dan 9 tetes esensi darahnya. Namun, jika dia menganggapnya sebagai gunung, seniman bela diri tertinggi yang masih hidup akan dapat membantu Lu Ming dalam banyak hal. Dandan, apakah kamu punya cara untuk mengendalikannya? Lu Ming bertanya pada Dandan. Jangan khawatir, selama dia tidak melawan, saya punya 100 cara untuk mengendalikannya. Aku akan membuatnya berperilaku baik dan tidak berani berpikir 2 kali. Kata Dandan, petir badak, jangan melawan. Kata Lu Ming. Badak petir tertinggi tidak berdaya dan hanya bisa dengan patuh membiarkan Dandan menuliskan formasi mantra pada dewa rohaninya. Jika dia berubah pikiran, Dandan akan bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah menuliskan formasi, Dandan menjelma kembali menjadi kura-kura kecil, sedangkan Thunder Rhino Supreme menjelma kembali menjadi wujud manusianya. Dia membungkuk kepada Lu Ming dengan patuh, merasa tidak berdaya, tetapi untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus melakukan ini. Lacey, saya masih perlu berkultivasi selama beberapa hari. Anda tetap berada di diagram gunung dan sungai. Dengan itu, diagram gunung dan sungai muncul. Harta karun dunia nyata. Ketika badak petir tertinggi melihat ini, dia sangat terkejut. Di matanya, Lu Ming sungguh tak terduga. Ada seekor kura-kura kecil dan seekor tikus roh gemuk di sampingnya. Mereka semua sangat kuat dan sangat kuat. Kekuatan tempur Lu Ming bahkan lebih menakjubkan. Diagram gunung dan sungai bersinar, dan badak petir terserap ke dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, garis keturunan 9 naga muncul dan mulai melahap energi dan esensi sejati Dark Thunder Supreme. Dark Thunder Supreme terutama mengembangkan mentalitas Thunder. Namun, mentalitas Guntur Lu Ming telah mencapai alam dewa spiritual yang sempurna. Tidak ada gunanya lagi dia melahap dan memurnikannya. Lu Ming melahap energi esensi vital. Dia kemudian menemukan tempat dan mulai memperbaikinya. Seberapa kuat esensi sebenarnya dari seorang seniman bela diri agung? Esensi energi yang terkandung dalam darah juga sangat kuat. Lu Ming mulai menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi inti penting untuk meningkatkan budidayanya. Saat dia menyempurnakannya, tingkat kultivasi Lu Ming juga mulai meningkat terus-menerus. Tahap awal dari alam dewa spiritual tingkat ke-7. Tidak lama kemudian, ia maju ke tahap akhir dari alam dewa spiritual tingkat ke-7 dan kemudian puncak alam dewa spiritual tingkat ke-7. Dengan tingkat konsepsi Lu Ming saat ini, selama dia memiliki cukup energi, dia bisa maju ke puncak alam dewa spiritual tingkat ke-9. Energi sebenarnya dalam tubuhnya beredar dan menjadi tak terbatas. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Kultivasi Lu Ming akhirnya membuat terobosan lain dan dia mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-8. Esensi vital dan energi darah dari Yang Maha Tinggi telah meningkatkan kultivasi Lu Ming ke tingkat penuh, mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-8. Esensi sebenarnya dari dewa spiritual tingkat 8 beberapa kali lebih kuat daripada dewa spiritual tingkat ke-7. Merasakan inti penting yang sangat besar di tubuhnya, mata Lu Ming bersinar dengan percaya diri.
Terobosan dalam budidayanya tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan tempurnya dengan selisih yang besar. Sekarang, dia bisa membunuh hewan kesayangan surga seperti banteng guntur dalam satu gerakan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, dia yakin bahwa meskipun dia tidak mengandalkan kuali petir atau gelembung, dia akan mampu bertarung melawan guntur hitam tertinggi dengan kekuatan bertarungnya sendiri. Tentu saja, ada juga seniman bela diri agung yang kuat dan lemah. Beberapa dari mereka telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat ke-7, garis keturunan dewa tingkat 8, dan bahkan dewa tertinggi tingkat 9. Secara alami, mereka akan menjadi lebih kuat. Setengah bulan hampir habis, saatnya kembali. Lu Ming merenung, lalu mengambil langkah dan berubah menjadi seberkas cahaya, menuju kota kuno reruntuhan ilahi. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke kota kuno reruntuhan ilahi. Xian Yanxing dan Lu Ming berjalan berdampingan. Kota reruntuhan ilahi kuno tampaknya memiliki lebih banyak orang. Kata Xian Yanxing. Lu Ming mengangguk. Di kota kuno reruntuhan ilahi, orang-orang datang dan pergi. Ia merasa kepadatan penduduknya lebih besar dari sebelumnya. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa pemilihan murid Sekte Dewa akan segera mencapai akhir. Sejumlah besar ahli dari seluruh benua reruntuhan surgawi bergegas untuk menonton. Lu Ming mengangguk. Ini tidak sulit untuk dipahami. Sekte-sekte utama di benua Yuanlu memilih murid-murid mereka di reruntuhan ilahi, yang jarang terjadi sejak zaman kuno. Menarik begitu banyak orang adalah hal yang wajar. Lu Ming dan Xian Yanxing berjalan dengan santai. Mereka telah mengasingkan diri selama berhari-hari dan ini adalah saat yang tepat untuk bersantai. Setelah berjalan-jalan sebentar, mereka berdua berjalan ke sebuah restoran mewah, berencana untuk makan. Bisnis restoran sangat bagus, dan banyak kursi yang penuh. Mereka berdua pergi ke lantai tertinggi sebelum mereka menemukan tempat duduk dan memesan anggur dan makanan. Keduanya mengobrol sambil makan. Setelah hampir setengah bulan berkultivasi, teknik penciptaan seni bela diri Xian Yanxing telah meningkat pesat. Kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Berderak, lantai 5 dibagi menjadi 2 area. Di satu sisi ada kamar pribadi, dan di sisi lain ada meja makan biasa. Saat ini, pintu kamar pribadi terbuka, dan 2 pria muda keluar. Naga es. Mata Lu Ming berkedip. Salah satu pemuda itu adalah naga es yang telah dia kalahkan. Yang lainnya sedang berjalan berdampingan dengan Ice Dragon. Dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia juga merupakan favorit surga di level yang sama dengan naga es. Itu adalah surga favorit dari benua darah matahari. Lu Ming memandang pemuda lainnya dan mendapat ide. Benua matahari darah adalah benua peringkat kedua dalam kelompok benua reruntuhan ilahi. Benua ini juga dipenuhi oleh para ahli dan jenius. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan benua reruntuhan ilahi, benua ini lebih kuat dari benua lain dan tidak bisa diremehkan. Keduanya berjalan menuju meja Lu Ming dan Xian Yanxing. Mata Lu Ming sedikit menyipit sambil terus minum. Kamu adalah Lu Ming, kan? Naga es memandang Lu Ming dan berkata dengan dingin. Tidak buruk, sepertinya ingatanmu tidak buruk, kata Lu Ming. Kami akan menyelesaikan skor kami di lain hari. Naga es memandang Xian Yanxing dan berkata, kamu Xian Yanxing, kan? Tidak buruk, kata Xian Yanxing. Sangat bagus, kesempatan Anda telah tiba. Di kamar pribadi itu ada jenius yang tak tertandingi dari Sekte Dewa, Tuan Mudalin. Dia berpikir kamu tidak jahat dan memintamu menemaninya minum. Jika Anda pandai menemaninya, Anda bahkan mungkin punya kesempatan untuk tidur bersamanya. Kalau begitu, kamu akan bisa naik ke cabang yang lebih tinggi. Kata naga es. Xian Yanxing mengerutkan alisnya mendengar kata-katanya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tersesat, Xian Yanxing memarahi dengan dingin. Apa yang baru saja Anda katakan? Wajah Bing Leng menjadi gelap, begitu pula penguasa negeri matahari darah. Dia menyuruhmu pergi, apa kamu tidak mendengarnya? Lu Ming berkata dengan tenang. Berat, itu bukan urusanmu. Diam, favorit surga dari benua darah matahari berteriak dan menamparkan wajah Lu Ming. Pak, suara tajam terdengar. Seseorang terhuyung mundur. Itu bukan Lu Ming tapi pemuda dari benua darah matahari. Sebuah bekas telapak tangan muncul di wajahnya, dan satu sisi wajahnya bengkak. Kamu. Dia memandang Lu Ming dengan tatapan tercengang. Dia tidak bisa memahami situasi ini. Dialah yang menyerang lebih dulu, tapi Lu Ming yang datang lebih dulu. Kecepatannya sangat cepat dan telapak tangannya menamparkan wajahnya. Kepalanya berdengung dan dia benar-benar linglung. Beraninya kamu, Lu Ming. Tahukah kamu bahwa kamu berani menyerang kami? Kami mewakili Tuan Mudalin. Dia dengan dingin memarahi. Enyah. Diam, Lu Ming berteriak. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Niat membunuh ini membuat tubuh sedingin es menggigil. Lu Ming tidak peduli apakah dia Tuan Mudalin atau kebanggaan Sekte Tianshan. Jika ada hal lain, dia tidak akan peduli. Tapi karena itu melibatkan Xian Yanxing,
Luming tidak akan memberikan muka kepada siapapun. Hehe, pada saat ini, tawa kecil terdengar dari dalam kotak. Kemudian, seorang pemuda anggun berjubah putih keluar. Luming pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 3 pemuda jenius dari Sekte Dewa yang datang ke benua reruntuhan surgawi. Tuan Muda Lin berjalan ke meja Luming. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin dan sombong. Dia menatap Luming dan berkata, "Nona, kamu cantik tiada taraf. Sangat disayangkan bahwa Anda dilahirkan di benua reruntuhan ilahi. Apakah Anda bersedia mengikuti saya? Pada saat itu, Anda tidak perlu mengikuti seleksi. Anda bisa langsung masuk ke Sekte Tianshan untuk berkultivasi dan menjadi murid resmi." Mendengar ini, para elit dari negeri Matahari Darah dan Es Dingin semuanya merasa iri. Orang lain di restoran itu bahkan lebih bersemangat. Mereka berharap menjadi Xian Yanxing dan menggantikannya. Tuan Muda Lin memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di reruntuhan surgawi yang akan menolak permintaan yang begitu menggiurkan. "Saya tidak tertarik." Suara acuh tak acuh Xian Yanxing membuat wajah Tuan Muda Lin membeku. "Nona muda, sebaiknya Anda mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun bagi Anda." Tuan Muda Lin melanjutkan, "Sudah kubilang, aku tidak tertarik." Xian Yanxing mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak sabar. Jika bukan karena pihak lain adalah ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan, Xian Yanxing pasti sudah tersingkir. "Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu." Picik dan sok. Dia pada dasarnya hanya pelacur. Pemuda dari negeri Matahari Darah dan pria dingin itu berteriak satu demi satu. Ledakan. Tubuh Luming meledak dengan niat membunuh yang sangat kuat. Mata dinginnya tertuju pada pemuda dari negeri Matahari Darah dan dia berkata dengan dingin, "Karena kamu baru saja mengucapkan kata-kata itu, kamu sudah mati." Tatapan dingin Luming membuat paragon di benua darah matahari menggigil. Tapi memikirkan Tuan Muda Lin, keberaniannya meningkat, "Saya sedang membicarakan masalah ini. Mengapa Anda masih ingin menyerang Tuan Muda Lin?" "Membunuh. Mati." Tiba-tiba, Luming berteriak dengan dingin. Dia bergegas keluar dan menyerang pemuda dari negeri Matahari Darah itu. Pemuda dari benua darah matahari juga berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Namun, dia benar-benar tercengang oleh telapak tangan Luming. Telapak tangan ini membawa tekanan yang mengerikan. Ketika itu bekerja pada tubuhnya, itu membuatnya tidak bisa bergerak. "Tuan Muda Lin, selamatkan aku." Pemuda dari negeri Matahari Darah itu berteriak ketakutan. "Kamu berani bergerak di depanku." Wajah Tuan Muda Lin gelap. Dia bergerak sedikit, hampir tidak mungkin untuk melihat gerakannya dengan jelas, tetapi tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Luming dan dia memukul Luming dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan Luming bertabrakan dengan telapak tangan Tuan Muda Lin, menimbulkan bunyi gedebuk. Tubuh mereka berdua sedikit bergetar dan mereka mundur selangkah. Puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Jantung Luming berdetak kencang. Budidaya Tuan Muda Lin berada di puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Apa? Tuan Muda Lin sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luming bisa menerima telapak tangannya. Namun, rasa dingin di matanya semakin meningkat. Telapak tangan angin surgawi. Telapak tangan Tuan Muda Lin bersinar dengan lampu hijau saat dia menyerang Luming. Teknik bela diri penciptaan. Tanpa ragu, Tuan Muda Lin menggunakan teknik penciptaan dan telah mencapai tingkat ketiga. Di telapak tangan Luming, ada bekas kilat. Dia menggunakan serangan Thunder God dan menyerang dengan telapak tangannya untuk bertemu dengan telapak tangan Tuan Muda Lin. Bang! Pada akhirnya, keduanya masih mundur beberapa langkah. "Kamu sedang mencari kematian, bunuh." Tuan Muda Lin sangat marah. Dia tidak berhasil menjatuhkan Luming dengan 2 gerakan dan merasa seperti kehilangan muka. Dia siap menggunakan gerakan pembunuhannya untuk membunuh Luming. Bas! Luming menggunakan langkah menghentak surga 9 naga dan tubuhnya bergoyang. Seperti kilatan cahaya, dia melewati Tuan Muda Lin dan menyerang pemuda dari benua darah matahari. Telapak tangan ini secepat kilat, dan bahkan Tuan Muda Lin tidak punya waktu untuk bereaksi. Pemuda dari negeri Matahari Darah itu melebarkan matanya karena terkejut. Tapi saat berikutnya, tubuhnya terkoyak oleh telapak tangan Luming. Dia dibunuh di tempat. Banyak orang yang tersentak kaget. Pertama-tama, dia dikejutkan oleh kekuatan tempur Luming. Seorang jenius di alam dewa spiritual tingkat ke-7 sama lemahnya dengan bayi di tangan Luming. Dia tidak punya cara untuk menolak sama sekali. Yang kedua adalah dia dikejutkan oleh nyali Luming. Dia berani membunuh elit Tuan Muda Lin di depannya. Ini merupakan tamparan bagi wajah Tuan Muda Lin. Di sampingnya, ekspresi sedingin es berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. Setelah tidak melihatnya beberapa saat, kekuatan tempur Luming menjadi lebih kuat. Itu jauh lebih kuat dari terakhir kali dia bertarung dengannya. Hal ini membuatnya khawatir. "Kamu sedang mencari kematian, nak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Seperti yang diharapkan, wajah Tuan Muda Lin benar-benar gelap.
Lampu hijau di tubuhnya melonjak seperti nyala api hijau. Niat membunuh sedingin es berkembang di restoran, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Mereka mundur dari restoran karena takut terpengaruh oleh niat membunuh yang mengerikan ini. Hehe, aku khawatir kamu masih kurang. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Ayo keluar dan bertarung. Lu Ming tersenyum tipis, tidak memberikan wajah apapun pada Tuan Muda Lin. Kemudian, dia maju selangkah dan muncul di langit di luar restoran. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tuan Muda Lin juga melangkah keluar dan muncul di langit di atas restoran, menghadap Lu Ming. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianshan akan segera bergerak. Berita ini menyebar seperti angin puyuh. Bas, bas, bas. Dalam waktu singkat, banyak sekali sosok muncul di tempat ini, mengamati dari jauh. Itu benar-benar ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan. Siapa pemuda itu? Beraninya dia bertarung melawan ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan. Berani sekali. Terlepas dari identitas Tuan Muda Lin, hanya kekuatan tempurnya saja yang mengejutkan. Menilai dari auramu, budidaya Tuan Muda Lin berada di puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Namun, Tuan Muda Lin adalah favorit surga dari Sekte Tianshan. Teknik budidaya dan teknik bela diri yang Anda kembangkan benar-benar terbaik. Kekuatan tempurmu juga sangat menakutkan saat bertarung melawan mereka yang memiliki level yang sama. Orang ini sebenarnya berani bertarung dengan Tuan Muda Lin. Siapa dia? Petik 2. Saya tahu dia. Dia sepertinya berasal dari Istana Dewa Selatan. Dia berasal dari benua hutan belantara ilahi. Benua hutan belantara ilahi. Tempat terpencil dan terbelakang itu. Gelombang. Diskusi meletus di sekitar. Nak, aku akan membunuhmu dalam 3 gerakan. Tuan Muda Lin berteriak dan lampu hijau di sekelilingnya berubah menjadi pilar yang melesat ke langit. 100 telapak tangan angin surga. Tuan Muda Lin menyerang dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan itu bersiul saat menuju ke arah Lu Ming. Lu Ming melangkah keluar dan 9 aliran energi naga meledak di tubuhnya. Dia mengaktifkan serangan Thunder God dan meninju. Seekor Phoenix yang dibentuk oleh petir terbang menuju Tuan Muda Lin. Ledakan. Petir Phoenix Feathers bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Merusak. Tuan Muda Lin mengungkapkan ekspresi kejam. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka bentrok, cetakan telapak tangan hijau milik Tuan Muda Lin meledak. Di dalam cetakan telapak tangan, 100 kekuatan mengerikan meledak. Phoenix petir Lu Ming hancur dalam sekejap. Jejak telapak tangan terus meledak ke arah Lu Ming. Mati, sampah. Tuan Muda Lin berteriak dalam hatinya. Sungguh teknik penciptaan bela diri yang luar biasa. Mata Lu Ming berkedip. Teknik penciptaan seni bela diri Tuan Muda Lin jelas merupakan teknik seni bela diri ilahi tingkat rendah. Dia hanya mengolahnya ke tingkat ketiga. Namun, kekuatan ledakannya sangat mengejutkan. Hanya bisa dikatakan bahwa teknik niat bela diri pihak lain berkualitas tinggi, bahkan lebih mendalam daripada serangan Dewa Petir. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Tuan Muda Lin adalah murid resmi Sekte Dewa Surga dan serangan Dewa Petir Lu Ming baru dipelajari pada penilaian putaran pertama. Tentu saja, itu tidak seindah milik Tuan Muda Lin. Penjara menekan seni surga. Lu Ming mengaktifkan teknik penjara menekan surga dan melemparkan pukulan. Bang, bang, dengan serangkaian ledakan hebat, pukulan Lu Ming langsung menembus kekuatan 100 kali lipat Tuan Muda Lin. Kemudian, Lu Ming maju selangkah dan melayangkan pukulan lagi. Pukulan ini langsung, tapi kekuatannya sangat mengejutkan. Tuan Muda Lin menamparkan beberapa kali untuk melawan Lu Ming. Namun setelah beberapa ledakan, Tuan Muda Lin terpaksa mundur. Hal ini membuat semua orang tercengang. Seorang murid dari Sekte Tianshan, sekte besar di benua Yuanlu, sebenarnya bukan tandingan Lu Ming. Adapun Lu Ming, dia berasal dari benua hutan belantara dewa. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Sangat mengejutkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Tatapan semua orang membuat Tuan Muda Lin menjadi gila. Niat membunuhnya sangat kental. Dia adalah murid Sekte Tianshan, sama seperti pangeran dunia fana yang tinggi dan perkasa yang tinggal di kota kekaisaran. Di sisi lain, Lu Ming berasal dari desa miskin dan terpencil. Dia tidak bisa dibandingkan dengan dia. Tapi sekarang, dia ditekan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia meraung di dalam hatinya dan mengedarkan inti esensialnya dengan gila-gilaan. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Apakah ini kekuatan tempur paragon Sekte Dewa Surga? Menurut pendapatku, kamu bukanlah masalah besar di Sekte Tianshan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu lemah? Lu Ming mencibir. Benua Yuan adalah inti dari alam Yuan dan tanah suci para penggarap. Banyak kaisar mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan kekuatan utama di benua Yuan. Sekte Tianshan adalah sekte besar di benua Yuan. Jika Tuan Muda Lin benar-benar merupakan kebanggaan Sekte Tianshan, dia tidak mungkin begitu lemah. Lu Ming menduga status Tuan Muda Lin di Sekte Dewa sangat biasa. Sampah, kamu sedang mencari kematian.
Kata-kata Lu Ming sepertinya telah menyakiti hati Tuan Muda Lin, menyebabkan dia berteriak histeris dan kehilangan rasa kesopanan. Ya, Lu Ming benar. Di Sekte Dewa Surgawi, ada banyak ahli kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang seperti dia adalah tingkat keberadaan terendah di Sekte Dewa Surgawi. Dia harus membungkuk dan berlutut setiap hari dan menatap wajah orang lain. Itu sebabnya dia mengambil kesempatan untuk datang ke benua reruntuhan ilahi. Dia berpikir bahwa dia bisa pamer dan bersenang-senang di benua reruntuhan ilahi. Dia tidak menyangka akan ditekan oleh sampah dan diejek seperti ini. Dia sangat marah. Dengan suara memekik, seekor elang ilahi berwarna hijau muncul di atas kepala Tuan Muda Lin. Tanpa diragukan lagi, ia memiliki garis keturunan dewa tingkat 9, dan ditutupi oleh lampu hijau. Tuan Muda Lin berubah menjadi elang ilahi dan hendak menggunakan gerakan membunuh terkuatnya untuk membunuh Lu Ming. Cukup, pada saat ini, suara bermartabat terdengar, dan seorang pria parubaya muncul di langit. Pria ini juga merupakan utusan Sekte Dewa Surgawi. Dia mengikuti di belakang tetua berambut putih itu. Saat dia muncul, dia memblokir di depan Tuan Muda Lin. Tidak, sampah berani menghinaku. Dia tidak menaruh perhatian pada Sekte Tianchen. Aku akan membunuhnya. Tuan Muda Lin berteriak. Cukup, apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Diakon meminta saya untuk membawamu kembali. Kata pria parubaya itu. Ketika mendengar kata, Diakon, Tuan Muda Lin menggigil. Tampaknya dia sangat takut. Dia melihat sekeliling dan mengertakkan gigi. Dia berubah menjadi bentuk manusianya dan menatap Lu Ming dengan dingin. Nak, aku akan mengampunimu hari ini, tapi masalah ini belum selesai. Setelah mengatakan itu dengan dingin, Tuan Muda Lin berbalik dan pergi. Pria parubaya itu melirik Lu Ming dengan santai. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Pertarungan berakhir begitu saja. Penonton di sekitarnya merasa kasihan. Lu Ming ini telah menyinggung Tuan Muda Lin. Dia mungkin tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Menurutku tidak akan mudah baginya untuk dipilih oleh Sekte Tianchen. Beberapa orang sedang berdiskusi. King kecil, ayo pergi. Lu Ming mendatangi Xie Nianxing. Lu Ming, aku telah melibatkanmu. Saya khawatir Anda tidak akan bisa memasuki Sekte Tianchen karena ini. Kata Xie Nianxing. Bodoh, jika kamu tidak bisa masuk, maka kamu tidak bisa. Paling-paling, kita akan pergi ke benua Yuan dan mencari sekte untuk bergabung. Lu Ming menepuk hidung Xie Nianxing dan tersenyum. Keduanya kembali ke kediamannya. Setelah setengah hari, putaran kedua pemilihan sekte Tianchen akan dimulai. Lebih dari 500 orang jenius dari 4 istana dewa yang selamat berkumpul di sekitar puncak peda. Apa yang sedang terjadi? Mengapa petir tidak datang? Di sisi istana Dewa Barat, tetua yang memimpin tim mengerutkan kening. Lei Niu adalah salah satu dari 3 surga favorit terkuat di istana Dewa Barat. Meskipun salah satu lengannya dipotong oleh seseorang terakhir kali, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Masih ada kemungkinan dia akan dipilih oleh Sekte Dewa Surgawi. Istana Dewa Barat masih menaruh harapan besar pada Lei Niu. Namun, pada saat ini, banteng guntur tidak terlihat dimanapun, yang membuat si tua merasa tidak enak. Saya mendengar bahwa banteng petir tampaknya telah pergi ke wilayah petir untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Seorang pria muda berkata, mungkinkah dia mengalami kecelakaan di wilayah petir? Kudengar dia membawa para ahli bersamanya, dan bahkan ada seorang ahli maha tinggi di antara mereka. Paragon dari Istana Dewa Barat berdiskusi dengan suara pelan. Namun seiring berjalannya waktu, sosok banteng petir masih belum juga muncul. Banyak orang tahu bahwa sesuatu kemungkinan besar telah terjadi pada petir itu. Kalau tidak, mustahil dia tidak muncul sekarang. Ini adalah pemilihan murid oleh Sekte Alam Dewa. Seberapa besar masalah ini? 6 sosok muncul di langit. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi telah tiba. Yang memimpin masihlah lelaki tua berambut putih, disusul oleh 2 lelaki kekar, dan di belakang mereka ada 3 lelaki muda. Tuan Muda Lin adalah salah satunya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dan tertuju pada Lu Ming. Kilatan dingin muncul di matanya. Berat, kamu ingin bergabung dengan Sekte Dewa Surga. Dalam mimpimu, setelah seleksi ini, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini. Tuan Muda Lin tersenyum dingin. Baiklah, pengaturan rangkaian kedua telah selesai. Tetua Sekte Dewa Langit yang berambut putih melambaikan tangannya dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Kemudian, pintu-pintu terang muncul di langit.